Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Ada beberapa warta yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Baptisan Kudus Anak, pelayanan sakramen baptisan Kudus Anak akan dilaksanakan dalam kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2020. Bagi orang tua yang akan membaptiskan anaknya, dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang bisa diminta dengan menghubungi sekretariat gereja dengan telepon 021 450 8536 atau melalui email gkicengkir@gmail.com. Pendaftaran selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020. Pemanggilan penatua masa pelayanan 2021-2024. Dari 16 penatua yang ada pada saat ini, 7 orang akan mengakhiri masa pelayanan mereka sebagai penatua pada bulan Maret 2021 dan bulan Juli 2021. Untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat GKI Kelapa Cengkir, maka diperlukan penatua-penatua baru. Oleh karena itu, para anggota SIDI dimohon untuk mengusulkan nama-nama bakal calon penatua melalui email majelis.kc@gmail.com atau WA GKI Kelapa Cengkir di nomor 0813 880 1368. Pelayanan penerimaan anggota. Pada ibadah hari ini dilaksanakan pelayanan penerimaan anggota atas diri Saudari Sharon Elvire yang berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Jakarta dan Saudari Tiffany Intan Sutantio yang berasal dari Gereja Bethel Indonesia Malang. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian pada hari ini Minggu 15 November 2020 dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya dengan tema Hamba yang Dipercaya. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kita masuki di minggu ketiga di bulan November dengan tema hamba yang dipercaya. Sejauh mana kepercayaan, tanggung jawab, panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita respons di dalam kehidupan kita setiap hari. Nas pembuka Matius 24 ayat 45 hingga 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Marilah saat ini kita akui di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami mensyukuri Tuhan, setiap kesempatan dan kepercayaan yang Kau berikan. Namun terkadang kami melalaikan, kami mengabaikan dan meninggalkan setiap panggilan-Mu kepada diri kami pribadi lepas pribadi. Mari kita akui di hadapan Tuhan di saat kita tidak mau mendengarkan, tidak mau melakukan, tidak mau mengikuti setiap panggilan dan juga firman Tuhan. Mari kita akui secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau terkadang telinga kami tertutup, terkadang kaki kami enggan untuk melangkah. Namun biarlah Roh Kudus yang terus menggerakkan kami, menyadarkan kami. Kami rindu Tuhan, kami bertobat, kami berbalik dari jalan kami yang mungkin selama ini melenceng, jauh dari kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau yang membimbing kami merindukan Tuhan, dapat merespons dengan segenap cinta kasih. Dan kami bersyukur buat keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami, buat setiap pengampunan dan cinta kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah pengakuan kami. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 hingga 10 demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya,
Marilah saudaraku, saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk dibentuk. Biarlah kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga melakukan setiap firman yang Kau beritakan. Kiranya kami juga dapat merespon dengan baik setiap kepercayaan, setiap anugerah yang Kau sudah curahkan bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat juga mengucap syukur karena anugerah yang sudah Kau beri. Roh Kudus yang akan menuntun kami dan membuat kami mengerti serta menggerakkan langkah kaki kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Maka saat ini bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab menurut Matius 25 ayat 14 hingga yang ke-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya utangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak
gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, bicara soal perumpamaan talenta. Seringkali saudara-saudara, di saat kita bicara perumpamaan ini, kita akan menyamakan yang namanya talenta itu sama dengan bakat. Lalu serta-merta kita akan menafsirkan bahwa yang mendapatkan satu talenta atau cuma satu bakat itu, ya jelas marahlah karena dia iri dengan yang mendapatkan 5 dan 2. Terkadang dengan mudah kita menafsirkan perumpamaan itu dengan demikian. Yang namanya talenta sama dengan bakat, lalu penyebab dari hamba yang terakhir, hamba yang menerima satu talenta itu marah ya karena iri hati, tidak terima, kok cuma dapat satu bakat. Namun sayangnya saudara-saudara, perumpamaan ini sebetulnya tidak bicara yang namanya talenta itu adalah bakat, bukan. Jadi dalam konteks perumpamaan ini sebetulnya talenta tidak diartikan sebagai bakat, saudara-saudara. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, yang namanya satu talenta itu sama dengan 34 kilogram. Jadi ini merupakan satuan berat kalau di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Jadi biasa raja itu memberikan upeti kepada raja lain, entah itu dalam bentuk emas atau kain. Kalau satu talenta itu 34 kilogram, entah itu kain ataupun emas dan sebagainya. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru, tempat di mana perumpamaan ini kita dengar di Injil Matius, saudara-saudara, satu talenta itu adalah satuan mata uang. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah pekerja satu hari. Let's say upah pekerja satu hari di Jakarta adalah 100.000. Ini supaya kita mudah menghitungnya. Itu berarti satu dinar sama dengan 100.000 rupiah, saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita mulai berhitung ya. Saudara-saudara, berarti dalam bacaan Injil kita ya, tadi kita membaca ada yang menerima 5, 2 dan 1. Itu berarti total ada 8 talenta. Kalau tadi kita kalikan ya dengan 6.000 dinar, lalu kita kalikan dengan 100.000, maka akan muncul angka 4,8 miliar rupiah. Cukup besar angka itu ya bagi kita di tengah pandemi ini, apalagi angka 4,8 miliar bukanlah angka yang sedikit, bukan angka yang cukup besar. Namun yang menarik di dalam teks kita, dalam perumpamaan ini, 4,8 miliar yang diberikan kepada 3 hamba ini bukan diberikan secara cuma-cuma, namun dipercayakan. Ini akan menjadi titik tekan dalam pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Di Matius 25 ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi tidak diberikan cuma-cuma, dipercayakan. Kalau kita berkecimpung di dunia usaha, mungkin kita akan memberikan label kepada si tuan ini adalah investor. Sedangkan hamba-hambanya adalah pengelola usaha. Ya, mungkin kita juga pernah ada di dalam relasi ini, antara pemberi modal, investor, dengan pengelola usaha. Kita yang menggerakkan bisnis ataupun kita yang menjadi investor atau pemberi modal. Hal yang sebetulnya umum terjadi dalam konteks usaha dunia bisnis kita sehari-hari.
Begitu juga dengan dunia usaha di zaman Yesus, juga pengusaha Yahudi pada waktu itu, mereka melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri lalu menitipkan usahanya kepada para hamba-hambanya. Jadi hamba-hamba ini diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab dari si tuan. Kalau kita mau breakdown 4,8 miliar ini, kira-kira begini, 5 talenta itu bernilai 3 miliar, saudara-saudara. 2 talenta itu bernilai 1,2 miliar. Sedangkan 1 talenta itu berarti bernilai 600 juta. Oke, sekarang Bapak Ibu bayangkan jika kita menjadi hamba yang mendapatkan kepercayaan, mendapatkan tanggung jawab. Dipercayakan, nih ada dana segini, 3M 1,2 600 juta. Untuk diolah, bukan untuk dipakai secara cuma-cuma. Untuk diolah, di-manage, untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Kira-kira mana yang Anda pilih sekarang Bapak Ibu setelah mengetahui bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab, sebuah dana investasi yang harus diolah. Bukankah makin besar nilainya, itu tanggung jawab dan resikonya juga makin besar. Bebannya juga makin besar. Mungkin sekarang kita akan memilih, ya sudah, mendingan yang 600 juta. Ada juga mungkin yang kita milih, oh saya sih yakin 3M saya bisa mengolahnya. Saya yakin dengan 2M atau 1,2 dan seterusnya. Tapi mungkin kita akan memilih yang lebih kecil sekarang. Karena kita tahu resikonya lebih kecil juga. Sedangkan yang lebih besar, tanggung jawab makin besar, buat kita itu juga mungkin menjadi beban yang makin besar. Makanya saudara-saudara, si tuan ini mempercayakan talenta ini sesuai dengan kemampuan tiap hambanya. Dikatakan di Matius 25 ayat 15, saudara-saudara. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dari sini kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu bahwa sebetulnya si tuan ini sangat mengenal betul siapa hamba-hambanya. Seperti apa kemampuan-kemampuan dari si hamba ini. Sehingga dia tahu hamba yang mana dengan jumlah berapa yang sesuai. Tentu di sini kita juga dapat belajar bahwa ternyata si tuan tidak memberikan kelebihan supaya hamba ini bersusah payah mengerjakannya. Dia tahu kemampuan tiap hambanya ini. Dan kedua, di balik kepercayaan yang sesuai tadi, menyesuaikan kemampuan tiap hamba itu, kita juga dapat melihat bagaimana hamba ini optimis dan percaya kepada kemampuan hamba-hambanya. Saat itu diberikan kepada yang 5, 2, ataupun 1, si tuan ini punya mindset bahwa mereka bisa mengolahnya dengan baik. Ini akan menghasilkan, akan berhasil, optimis, dan percaya kepada kemampuan setiap hamba-hambanya. Nah, sekarang mari kita bayangkan kembali jikalau kita menjadi hamba-hamba ini, Bapak Ibu. Berarti kita diberikan yang namanya kepercayaan. Harusnya bersyukur dong. Bukankah tidak mudah di zaman sekarang mendapatkan yang namanya kepercayaan dari orang? Apalagi ini bicara investasi, bicara uang. Tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari seorang investor atau pemberi modal. Berapa banyak kasus-kasus penipuan, modal dibawa lari,
modalnya habis ludes begitu saja karena usahanya gagal. Sedangkan si tuan ini dengan penuh keyakinan memberikan jumlah yang sebetulnya tidak sedikit juga. Dipercayakan, maka seharusnya kita bersyukur. Seharusnya sebagai hamba dan diberikan kepercayaan, seharusnya bersyukur. Namun kita lihat bagaimana respon. Apa yang dilakukan kepada hamba-hamba ini, ya. Apa yang akan mereka lakukan setelah mereka menerima talenta-talenta itu, 5, 2, dan 1. Kita perhatikan saudara-saudara bagaimana hamba yang menerima 5 dan 2 talenta dikatakan dengan segera, Matius 25 ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kedua hamba ini tidak menyia-nyiakan kepercayaan. Mereka dengan segera mengerjakannya. Tanpa pikir panjang, tanpa curiga. Mereka segera mengerjakannya. Dan menurut saya di saat mereka merespon dengan segera ini, itu menunjukkan bagaimana mereka berterima kasih atas kepercayaan itu. Mereka mensyukuri kepercayaan itu, sehingga tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Mereka memanfaatkan waktu yang ada untuk mengolah talenta yang diberikan. Nah, saudara-saudara, kita melihat hamba yang mendapatkan 1 talenta. Nampaknya hamba yang menerima 1 talenta ini punya mindset yang berbeda. Cuman kadang kita terburu-buru nih menafsirkan hamba yang menerima 1 talenta ini, wah ini hamba ini iri. Hamba ini kecewa karena cuma dapat 1 talenta, lihat temannya dapat lebih banyak. Lalu dia iri, marah, dan dia memendam talenta itu. Saudaraku, padahal bukan itu. Bukan karena iri, bukan karena dia kecewa terhadap jumlah talenta yang dia dapatkan. Saudaraku, mau dapat yang 5, 2, atau 1, sebetulnya di mata hamba yang ini, dia akan tetap memandang bahwa itu sama saja. Karena dia memandang si tuan ini melakukan yang namanya eksploitasi. Si tuan ini adalah tuan yang jahat. Jadi malah kalau dia terima 5 talenta, mungkin dia akan tambah marah lagi. Maka saya mau katakan, ini bukan soal iri hati terhadap jumlah talentanya. Ini karena mindset, cara pandang, cara berpikir si hamba penerima 1 talenta ini kepada si tuan. Dan kita lihat saudara-saudara bagaimana reaksi dari si hamba menerima 1 talenta. Dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudaraku, nampaknya hamba ini tidak melihat kepercayaan yang diberikan oleh si Tuhan sebagai cinta kasih, sebagai sebuah kepercayaan yang berharga. Namun justru berpikiran negatif. Namun justru memandang bahwa si tuan ini jahat, memanfaatkan dia, mengeksploitasi dia. Ini menarik saudara-saudara, karena ya kenyataannya kalau kita melihat segala sesuatu di dunia ini tidak selalu dari satu sisi, bukan? Ada 2 sisi yang selalu kita lihat, ada pro dan kontra ya. Tidak semua netizen itu baik, ada juga yang julid. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang like, ada yang dislike.
ada respon yang berbeda, saudara-saudara. Nah, di dalam konteks Yesus menyampaikan perumpamaan ini, saudaraku, Yesus dipandang oleh ahli Taurat dan orang Farisi sebagai perampas kekuasaan mereka. Dan mendapatkan stempel lah, inilah penghujat Allah. Mereka memandang Yesus yang pelan-pelan kelompoknya sudah semakin banyak pada waktu itu, masanya semakin banyak, mereka ketakutan bahwa nanti Yesus akan merampas kekuasaan mereka. Sehingga di mata mereka, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mata mereka Yesus seperti Tuhan yang jahat. Tuhan yang akan merampas apa yang mereka miliki dan mendapatkan sekaligus stempel penghujat Allah. Karena Yesus berulang kali mengatakan dia adalah anak Allah, saudara-saudara. Saudaraku, terkadang iman kita juga demikian. Di saat kita tidak memandang Yesus sebagai sumber cinta kasih. Jadi saya tidak menyalahkan satu kelompok orang-orang Farisi, meskipun di zaman sekarang kalau kita melihat aliran Yudaisme, orang-orang Yahudi belum semua menerima Yesus sebagai Mesias. Masih ada zaman sekarang orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Yang menerima banyak, ya murid-murid Yesus sendiri orang Yahudi dan menerima Yesus sebagai Mesias. Yang tidak banyak. Bukankah ini juga menggambarkan kadang kita ini juga Kristen, cuman Kristen KTP, ya sudah, baptis saja cukup, kita pendam. Kekristenan kita hanya berhenti pada identitas. Baptis saja cukup. Nah, ini menunjukkan diri kita ada di posisi penerima satu talenta yang talentanya dipendam. Sebetulnya Bapak Ibu, si hamba ini tidak jahat-jahat banget gitu ya. Tidak lalu dana satu talenta ini dilarikan, dia dipakai buat foya-foya sendiri, enggak. Tuannya juga tidak dirugikan sebetulnya karena talentanya tidak berkurang. Hanya talenta ini dipendam. Memang dipendam pada waktu itu adalah hal yang paling aman menurut masyarakat Yahudi ya. Jadi yang namanya harta itu disimpan di dalam tanah. Itu lebih baik daripada ada di rumah. Diamankan. Memang diamankan, baik, nggak ada yang salah dengan diamankan. Tapi itu berarti menunjukkan si hamba ini tidak melakukan apa-apa. Nah ini yang menjadi kritik Yesus bagi kita juga, orang Kristen zaman sekarang. Jangan sampai kita hanya berhenti pada KTP atau baptis kita dan lalu kita tidak melakukan apa-apa. Kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, lalu kita tidak melakukannya, nah kita sedang memendam talenta yang Tuhan berikan. Kita tidak melakukan firman itu. Bahkan di dalam Matius, orang yang tidak melakukan firman itu dengan keras dikatakan dia adalah orang bodoh. Berdasarkan pondasi rumah yang berbeda-beda, contoh yang diberikan oleh Yesus. Saudaraku, demikian juga di dalam konteks panggilan, pelayanan, pekerjaan kita. Ada yang memandang, oh Tuhan ini malah ngasih kita beban. Di saat Tuhan sebetulnya sedang memberikan kepercayaan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, tapi kita memandangnya. Mindset kita mengatakan itu beban. Masalah baru ini mah. Gimana sih Tuhan, kenapa doa saya malah dijawab dengan beban yang baru? Padahal saudara-saudara, itu adalah cara Tuhan menjawab doa kita dengan memberikan kesempatan, kepercayaan. Mungkin merepotkan, mungkin akan memakan effort kita, energi, tenaga, dan segala macam waktu kita. Tapi jikalau kita memandang itu sebagai sebuah kesempatan dan kepercayaan,
maka kita akan bersyukur dan mengerjakan kepercayaan panggilan ini dengan segenap hati, dengan segera. Bahkan saudaraku, di saat kita menatap salib, apakah kita melihat itu sebagai beban dosa kita atau sebagai cinta kasih? Cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita merespon, bagaimana mindset, bagaimana cara kita memandang karya Tuhan di dalam hidup kita, panggilannya, kepercayaannya. Hamba yang manakah kita? Apa yang akan kita lakukan? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kini akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudara-saudara yang memohon menjadi anggota GKI. Saudara-saudara kita ini berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Jakarta Pusat dan Gereja Bethel Indonesia Malang. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana GKI Pasal 63. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus, yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat kita di sini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Sang Kepala Gereja, menerima seutuhnya setiap anggota-anggota. Dan kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang merengkuh dan memeluk Bapa, sehingga setiap perbedaan dapat dipersatukan, dapat diterima. Dan kami bersyukur Tuhan, karena iman yang Kau sudah anugerahkan bagi saudara kami ini. Biarlah iman ini juga dapat bertumbuh di jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami bersyukur karena semua ini karena tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap cinta kasih yang telah Kau beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sungguh berketetapan untuk menjadi anggota GKI, saya undang untuk berdiri. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudara Sharon Elvira? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban saudara Tiffany Intan Sutantio? Ya, saya ingin dan berjanji. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara calon anggota SIDI baru ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara Sharon Elvira, berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Tiffany Intan Sutantio, berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Mari saudaraku kita naikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang menerima saudara-saudara kami dari gereja lain ini Tuhan, dan saat ini menjadi satu bagian dalam jemaat kami GKI Kelapa Cengkir ini. Tentu semua karena cinta kasih-Mu. Dan biarlah saudara-saudara kami ini juga memandang cinta kasih-Mu Tuhan sebagai anugerah, sebagai kesempatan. Dan biarlah kami juga belajar Tuhan, untuk memandang setiap panggilan, kepercayaan yang Kau berikan kepada kami sebagai sebuah tanda cinta kasih. Kami rindu untuk melakukan setiap firman yang kami dengar dengan segera. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, di tengah pandemi ini, kami rindu pandemi ini segera berlalu. Kami juga merindukan persekutuan kami dapat terjalin kembali. Kami rindukan juga Tuhan, bagi setiap tenaga medis dapat berjuang, Kau beri kekuatan dan penyertaan Tuhan, untuk dapat mengalahkan pandemi ini. Kami juga rindu untuk terus berjuang bersama-sama, untuk mengalahkan pandemi ini. Berikanlah kami imunitas yang baik ya Bapa. Kami yang juga bekerja di tengah-tengah pandemi ini,
di tengah tantangan yang tidak mudah. Namun biarlah kami memandang itu Tuhan sebagai sebuah anugerah untuk kami dapat kerjakan. Kami percaya di balik setiap kesulitan yang kami hadapi, setiap tantangan yang kami harus daki ya Tuhan, kami dapat merasakan pengalaman yang baru. Kami mendapatkan sebuah pengalaman iman bersama-sama dengan Engkau juga. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang bersekolah secara online. Setiap perangkat yang digunakan, jaringan internet yang digunakan, juga fokus kami di dalam mendengarkan, memperhatikan dosen atau guru kami menyampaikan setiap pelajaran. Biarlah dapat diterima dengan baik dan kami tetap dapat menjalankan tugas kami sebagai murid, sebagai mahasiswa. Engkau juga sertai kami yang sudah mulai lanjut usia. Engkau yang menjaga kami di tengah-tengah mungkin kami sedang sendiri. Kami yang mungkin sedang juga berjuang dengan rasa sakit yang ada di tubuh kami. Kami yang mulai renta ini Tuhan, berilah kami kekuatan dan kesehatan. Kami juga serahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau yang menuntun kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan bersama. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu, atas segala rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap hari, dan segala pemeliharaan-Mu ya Bapa, hingga kami di masa pandemi ini boleh merasakan kehidupan dalam kesehatan ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami juga ingin membagikan sebagian berkat yang kami terima dalam bentuk persembahan. Bapa, kiranya mau kuduskan persembahan ini,
Dan kiranya Engkau juga mau tolong bagi setiap tangan-tangan yang mengelola agar persembahan ini dapat berguna bagi mereka yang memerlukannya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar lembut dan berendam, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saat ini saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.